Raja Ampat. Surga biodiversitas laut kita sedang sekarat. Aktivitas tambang nikel menyebabkan sedimentasi masif di perairan. Limbah tambang mengubur terumbu karang, rumah bagi 1.765 spesies ikan dan 75% jenis karang di dunia. Studi Conservation International 2023 membuktikan 40% karang di zona tambang mati akibat sedimentasi. Ini bukan hanya kerusakan alam, tapi ini juga menyangkut krisis sosial dan budaya. Siapakah korban utamanya? Masyarakat adat suku Matbat dan Matlau, nelayan tradisional, serta pemandu wisata. Mereka kehilangan mata pencaharian karena ikan menghilang dan wisatawan pun menjauh. Lantas, di manakah lokasi episentrumnya? Pulau Waigiu dan Pulau Gapang adalah jantung segitiga dunia yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. Disinilah perusahaan pertambangan beroperasi dan mengorbankan warisan dunia demi nikel. 20 ketika pemerintah mendorong hilirisasi nikel untuk baterai mobil listrik, luas tambang meluas 300% dalam 3 tahun saja. Mengapa bisa terjadi? Pertama, tekanan investasi asing untuk komoditas nikel. Kedua, AMDAL yang lemah. UU Minerba mencaratkan partisipasi masyarakat, tapi suara warga lokal diabaikan. Bagaimana kerusakan terjadi? Mari kita lihat tahapannya. 1. Pembukaan lahan. Hutan yang dulunya hijau menahan erosi harus dibabat oleh orang yang tidak bertanggung jawab. 2. Hujan membawa sedimen, menyebabkan limbah tanah hanyut ke laut. 3. Air keruh, terjadilah sinar matahari tak tembus. Karang-karang tak bisa berfotosintesis. 4. Pemutihan karang, ekosistem menjadi kolaps, para ikan-ikan berimigrasi. Dan 5. Domino efek, para nelayan bangkrut, wisatawan punah, budaya lokal terancam. Kita semua bisa mengambil bagian. Inilah langkah nyata yang bisa kita lakukan bersama. Pertama, hentikan ekspansi tambang yang merusak kawasan ekosistem sensitif, terutama pada zona penyangga wisata bahari. Regulasi yang ketat harus diterapkan dengan jarak aman antara area tambang dan destinasi wisata. Kedua, mari kita prioritaskan ekonomi alternatif yang berkelanjutan. Perkuat ekowisata terintegrasi seperti homestay adat dan diving center komunitas. Kembangkan UMKM kreatif, mulai dari tenun suku Matbat hingga madu hutan organik bersertifikat. Dorong investasi hijau untuk merestorasi ekosistem, bukan sekedar spekulasi aset. Dan yang tak kalah penting, alihkan investasi ke pembangunan infrastruktur digital. Bayangkan, jaringan internet di desa yang kuat, pelatihan e-commerce yang mumpuni, sehingga madu Raja Ampat bisa menembus pasar Eropa, bukan sekedar menjadi komoditas spekulasi di dunia maya. Dibaye,